nenek yang dipanen? Ini di cukup umur. Cukup umurnya, Pak. Kenapa? Selain cukup umur apa? Kenapa Udah dikatakan termasuk Nggak bisa berkembang biak gitu Bang Yuyun. Hah? Nggak bisa berkembang biak gitu. Oh, ada nenek. Yang pasti kualitas ada kamera. Udah nenek Pak, ada Ayo bukti kenapa? gitu. Yang pasti kualitasnya. Umur. Terus Menentukan Sudah kualitas. kering, Pak. kualitasnya lebih bagus mungkin ya. Terus apa Sudah lagi? kering. Sudah kering. Terus apa lagi kira-kira? Udah kelamaan deh. Jadi kalau misalkan memanen lele itu relatif aman untuk rumpunnya juga. Jadi kualitas kayunya itu, kualitas bambunya itu sudah mulai sudah bagus, ya. Terus kemudian bagi generasi bambu berikutnya itu aman dalam satu rumpun ini. Karena kalau misalkan memanen ibunya itu masih memberikan asupan pakan, menyusui, gitu untuk rebung-rebung yang baru, untuk anak yang baru. Nah kalau misalkan nenek kan itu sudah tergantikan oleh peran ibu, gitu. Jadi kalau neneknya yang dipanen, anaknya yang dipanen, ini nanti akan rusak rumpunnya, gitu. Nanti neneknya akan mati dengan sendirinya, tapi dia belum mempunyai ibu. Akhirnya kemudian rebungnya habis juga kemudian, Iya. kayak gitu. Ada lagi yang lain? Tentang perawatan. Perawatan kan kalau kita tanam baru, tanam rumpun baru, otomatis kita tahu merawat. Udah jelas ya, karena nanti nunggu tunas baru. Nah, kalau yang udah ada, perawatannya seperti apa? Ini kan kita tidak tahu ini awalnya dari satu rumpun atau udah menjadi berapa rumpun hitungannya. Kita nggak ngerti nih. Nah, perawatannya seperti apa supaya ininya tetap lurus kayak gini. Kan ini kalau yang Bengkok. posisi ini yang seperti ini kan Ya, sakit. melengkung nih. Nah, jadi mau perawatannya seperti apa kalau bambu yang sudah ada supaya dia tetap bagus, tetap sehat. Oke, itu aja. Tambahin ya, tanya ya. Jadi yang pertama bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di dalam. Misalkan kayak ini ya yang sudah mati. Sudah mati buang. Iya. Terus kemudian lonjor-lonjor yang kira-kira sudah tua, sudah mati. Ya. Nah, ini itu buang. Gitu. Karena ini nanti akan menghambat ruang pertumbuhannya yang muda. Ini sudah dibuang semuanya. Sudah dibuang baru kemudian dilihat mana yang induk, mana yang nenek, mana yang anak gitu buyut. Terus kemudian ditimbun bagian-bagian sisi terluar, karena bambu nggak akan muncul anakan kalau misalkan dia keluar akar napas dan kemudian tidak tertimbun dan tidak lembab. Jadi kemudian untuk mempertahankan rumpunnya tetap di sini, dia harus menimbun bagian-bagiannya dia. Nah kayak misalkan rebung ini, dia muncul pasti karena dia dalam kondisi yang cukup lembab dan tertimbun. Gitu. Nah terus kemudian setelah itu sebaiknya dipanen. Yang sudah cukup umur dipanen, karena kalau misalkan nggak dipanen yang sudah cukup umur, nanti dia akan mengganggu pertumbuhan yang muda. Ketika dia tumbang nanti dia akan mengganggu pertumbuhan yang muda. Karena masa pertumbuhannya paling hanya sekitar 8-10 tahun. Terus kemudian habiskan gitu. Kira-kira seperti itu. Terus lihat apakah ada penyakit. Kalaupun misalkan dia masih muda tapi kemudian banyak penyakitnya gitu kan. Itu juga layak diinikan juga. Dibuang dulu. Gitu, sampai bersih. Semua sini nanti Di sini di sekitaran sini waktu kita survei ada yang ini tidak di tanah udah Tinggi. naik ya. Puluh berdiri naik. di bungkung. Jadi pangkalnya juga udah di atas gitu. Apakah masih bisa kita pertahankan atau Ditimbun. Apanya itu yang naik? Pokok itu tanahnya kan ini Akar. udah naik tinggi gitu Bang Yuyun dia. Di sini lagi nih udah Naik tinggi dia. sampai Tinggi. Oh, ini rimpangnya rimpangnya udah di atas. Itu kan berarti tidak sehat. Apakah kita buang semua atau masih bisa untuk dirawat? kalau itu ditimbunkan dia bisa menghasilkan individu baru, bisa dirawat gitu. Jadi Berarti tergantung solusinya rimpangnya ditambahkan. sudah mati atau belum. Timbun Kalau rimpangnya sudah kering, biasanya dia sudah mati. Kalau rimpangnya sudah mati lebih baik dipotong, dibuang. Karena nanti
rebungnya udah nggak bisa lewat. Pakai kubelko. Tapi kalau rimpangnya masih hidup, masih segar, berarti itu rebungnya masih bisa tumbuh. Itu harus ditimbun. Akhirnya tinggal Nah, penimbunannya juga itu tidak boleh sembarangan. Penimbunannya itu harus mengambil biasanya jangan sampai mengganggu perakaran bambu. Jadi ngambil tanahnya harus di sekitar bambu, tapi jauh. Jangan terlalu dekat. Karena nanti biasanya kelihatannya tuh kalau misalnya akarnya bambu itu sama kayak tempat daun bambunya jatuh. Jadi harus di luar itu. Kalau di sini berarti ini lurus ya. Ini ya, di tempatku berdiri pas. Nah, di situ ambil tanahnya. Ambil tanah, bikin gundukan, dibawa ke sini. Terus ditimbun. Piringan malah kita kan. Keringan sawit. Tapak timbun. mau nanya gitu. Oh, piringan tim bersihkannya. Oh iya. Tak timbun. Tapak Kita timbun. panen. Seberapa panjang bisa kita ngambil ke atas itu menurut buku atau ruas ini? Titik tebangnya di mana Kanya? Biasanya titik tebangnya itu ada di ruas ketiga dari Coba Ketiga ya. dari mana ruas ngitung? ketiga dari rimpang. Satu, dua, tiga. Nah, di situ biasanya. Bisa di sini, bisa di sini juga. Aku nggak tahu saya ruas satunya tuh di bawah sini nih kayaknya. Satu, dua, tiga. Kepanjangan ke atas sampai di mana, Bu? Bisa kita Sesuai kebutuhan apa yang bisa dimanfaatkan. Sampai di dahan. Biasanya sih jadi nanti bambu tuh dibagi tiga. Ujung, tengah, pangkal. Pangkal, tengah, ujung gitu kan, di atas ujung. Nah, ujungnya itu tergantung si cabang yang paling kalau nggak salah sih diameter yang aku lupa juga ya. Karena itu pabrik. Itu tuh kalau nggak salah sekitar 5 cm diameternya. Di atas. Di atas. Tapi tergantung kalau cabangnya udah terlalu banyak itu udah nggak bisa dipakai juga. Jadi tergantung atasnya. pada dasarnya ada cabang gitu lah. Iya. Cabang pertama ada pada satu. Kan nggak bisa pakai lagi. Ya. Nggak bisa dipakainya sebetulnya tergantung seberapa kreatif. Iya. Jadi kalau Nantinya juga bisa misalkan dipakai kalau memang kalau kita punya ide-ide usaha. apa segala macam ya semuanya nggak akan kebuang. Suling am. Banyak suling.